Pernahkah Anda merasa bahwa membalas serangan seseorang justru membuat Anda kehilangan lebih banyak daripada yang Anda menangkan? Bayangkan ini, seseorang menyerang Anda dengan kata-kata, dengan fitnah, atau dengan pengkhianatan. Darah Anda mendidih, naluri ingin membalas muncul, tapi berhenti sejenak. Apakah dengan melawan, Anda benar-benar menang atau justru masuk ke medan yang mereka kendalikan? Marcus Aurelius pernah berkata, cara terbaik membalas orang jahat adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Sebuah paradoks yang mengiris ego, tapi menyelamatkan jiwa. Di dunia yang mengagungkan dominasi dan balas dendam, jalan stoik mengajarkan kekuatan lain, keteguhan dalam diam, kemenangan tanpa pertarungan, kehancuran tanpa kekerasan. Zeno dari Citium percaya bahwa kemenangan sejati bukan mengalahkan orang lain, tapi menaklukkan reaksi kita terhadap mereka. Jadi saya bertanya pada Anda, apakah Anda cukup kuat untuk tidak bertarung, tapi tetap menang? Apakah Anda bisa menghancurkan musuh tanpa menyentuhnya? Jika jawaban Anda belum pasti, maka inilah saatnya memahami kekuatan sejati yang tidak tampak, kekuatan yang Marcus wariskan dalam diam, dan semuanya bermula dari 7 prinsip sederhana, tapi menggetarkan. Halo semua, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, pastikan Anda tekan tombol subscribe agar tidak terlewat video lainnya. Terima kasih. Sekarang mari kita mulai. Pertama, kuasai diri, maka tidak ada yang bisa menguasaimu. Musuh sejati bukan terletak di luar diri, melainkan dalam. Marcus Aurelius memahami bahwa satu-satunya kekuatan yang tak bisa direbut oleh siapapun adalah kendali atas pikiran dan reaksi Anda. Saat seseorang memancing kemarahan Anda, dan Anda tidak terpancing, saat itulah Anda menang. Anda memutus siklus dominasi yang mereka coba bangun. Bayangkan seorang musuh ingin Anda bereaksi, kehilangan kendali, menunjukkan kelemahan, tapi Anda tetap tenang, jernih, tidak goyah. Di mata mereka, Anda tak bisa disentuh. Mereka akan frustrasi, kehilangan pijakan, bahkan mulai mempertanyakan eksistensi konflik itu sendiri. Zeno dari Citium mengajarkan bahwa ketenangan batin adalah benteng yang tak bisa ditembus. Musuh tak bisa menyentuh Anda jika mereka bahkan tidak bisa mengakses pikiran Anda. Dan dari kekuatan ini, kita melangkah ke senjata berikutnya, lebih halus, tapi jauh lebih tajam. Kedua, perbaiki diri secara diam-diam. Biarkan mereka tenggelam dalam kebencian mereka sendiri. Musuh Anda mungkin berharap Anda hancur. Tapi bagaimana jika, tanpa berkata sepatah kata pun, Anda justru tumbuh lebih kuat, lebih tenang, lebih dalam? Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan buang waktumu untuk membuktikan siapa kamu. Jadilah orang itu. Alih-alih membalas atau menjelaskan diri, benamkan diri dalam disiplin. Bangun kualitas batin, perbaiki karakter. Jadikan diri Anda begitu solid hingga hinaan tidak menemukan tempat untuk melekat. Ketika mereka melihat Anda tetap berdiri, tetap berjalan, tetap berkembang, mereka akan mulai goyah. Tidak ada yang lebih menghancurkan bagi seorang musuh selain menyaksikan targetnya tak hanya selamat, tapi berkembang. Diam Anda adalah penghinaan yang mereka tidak bisa sanggah. Tapi pertumbuhan diam-diam hanyalah sebagian kecil. Terdapat cara lain, lebih filosofis, untuk melumpuhkan musuh dengan memaafkan mereka. Ketiga, maafkan, tapi bukan karena mereka layak, karena Anda layak bebas. Pengampunan bukan kelemahan, melainkan deklarasi supremasi spiritual. Marcus mengingatkan, orang yang menyakiti Anda telah menyakiti dirinya lebih dulu. Mereka hanya sedang menunjukkan luka mereka. Saat Anda memaafkan, Anda memutus ketergantungan emosional terhadap orang itu. Anda berkata, saya tidak ingin membawa Anda dalam hati saya satu hari lagi. Itu adalah pembebasan. Dan di dalam pembebasan itu, musuh kehilangan pengaruhnya. Anda menghancurkan mereka, bukan secara fisik, tapi eksistensial. Mereka tidak lagi berarti. Nietzsche pernah berkata bahwa seseorang menjadi paling kuat ketika ia tidak lagi menyimpan dendam. Dendam mengikat, tapi pengampunan justru membebaskan. Namun pembebasan batin tidak selalu cukup. Kadang, Anda perlu langkah konkret, bukan untuk melawan, tapi untuk menyingkir. Inilah senjata keempat, menarik diri. Keempat, menghilang adalah bentuk tertinggi dominasi. Kadang cara terbaik untuk menghancurkan musuh adalah dengan tidak menjadi bagian dari narasi mereka lagi. Anda menghilang dari medan mereka, tidak memberi akses, tidak memberi reaksi, tidak memberi kehadiran. Marcus tidak pernah berbicara lantang tentang melawan.
Ia berbicara tentang menjauh dari hal-hal yang merusak integritas jiwa. Ia percaya bahwa kita menjadi seperti hal yang kita biarkan masuk ke dalam pikiran kita. Maka jika Anda terus berada di medan yang sama dengan musuh Anda, lambat laun Anda akan menjadi seperti mereka. Mundur bukan berarti kalah. Dalam filsafat Stoik, mundur adalah bentuk kontrol tertinggi. Anda memilih medan Anda sendiri, dan di medan Anda, merekalah yang menjadi lemah. Namun jika Anda memilih untuk tetap hadir, maka gunakanlah strategi berikutnya. Jadikan mereka cermin. Kelima, gunakan musuh sebagai cermin, bukan sebagai target. Setiap makian, setiap serangan adalah bahan mentah untuk perenungan. Marcus Aurelius mencatat setiap hari interaksi dengan manusia yang kasar, bodoh, atau tidak tahu diri, dan ia menggunakannya untuk mengasah jiwanya. Daripada membenci, ia mengamati. Apakah saya juga seperti itu? Apakah saya pernah bersikap demikian? Musuh yang Anda hadapi bisa menjadi pelajaran tentang apa yang jangan Anda lakukan. Dengan begitu, Anda tumbuh. Dan ketika Anda tumbuh, melalui mereka pun kalah. Karena mereka tidak bisa lagi menyentuh Anda tanpa membuat Anda semakin bijak. Setelah Anda mampu menjadikan mereka bahan pembelajaran, saatnya membawa mereka ke titik akhir, ketidakberartian. Keenam, lupakan mereka, lalu jalani hidup yang lebih besar. Pembalasan membuat Anda terus terikat, tapi ketika Anda benar-benar lupa, saat itu juga mereka musnah, bukan karena Anda mengalahkan mereka, tapi karena mereka tidak lagi penting. Marcus Aurelius tidak menghabiskan waktunya memikirkan para pembencinya. Ia menulis tentang ketidakkekalan segala hal, tentang kefanaan, tentang bagaimana semua yang ada hari ini akan sirna esok. Musuh Anda suatu hari akan mati. Begitu juga Anda. Maka mengapa memberi mereka tempat lebih dalam pikiran Anda? Hidup terlalu singkat untuk membangun monumen bagi dendam. Dan pada akhirnya, tinggal satu langkah lagi untuk benar-benar menang. Menjadi seseorang yang terlalu kuat untuk punya musuh. Ketujuh, jadilah orang yang tidak membutuhkan musuh untuk menang. Beberapa orang hanya bisa merasa bernilai jika mereka punya musuh untuk dilawan. Tapi Marcus mengajarkan nilai yang lahir dari dalam. Ia tidak butuh pujian, tidak takut hinaan. Ia berdiri di atas prinsip, bukan respon. Ketika Anda menjadi seseorang yang tidak hidup untuk membuktikan, tidak tergoda untuk membalas, tidak goyah oleh serangan, maka Anda benar-benar menang. Karena kemenangan terbesar bukan ketika musuh Anda kalah, tapi ketika mereka tak lagi relevan bagi hidup Anda. Lihatlah, kemenangan tanpa pertarungan itu nyata, tapi hanya bagi mereka yang cukup berani untuk tidak dibutakan oleh ego. Anda telah mempelajari jalan Marcus, hening tapi menghancurkan, tidak mencolok tapi menggetarkan. Dan mungkin ini baru permulaan. Jika Anda merasa nilai-nilai ini menggema dalam diri Anda, maka jangan berhenti di sini. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang terjebak dalam konflik yang tak berujung. Bantu mereka melihat bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada amarah, tapi pada keteguhan jiwa. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita terus gali filosofi hidup yang bisa menjadikan Anda sosok yang benar-benar bebas, tak terguncang, tak terpancing, tak terkalahkan. Karena pada akhirnya, siapa yang bisa menjadi musuh bagi seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri?